teman-teman semua, Arga Kudo easy. Nah teman-teman, jadi seperti biasa kita bakalan bahas episode Ultraman Z lah, kalian sudah tahu ya. Jadi langsung saja nih, karena ini bahasannya bakalan berat dan panjang banget. Langsung aja kita bahas ke plotnya ya, supaya nggak basa-basi gitu teman-teman. Ngelanjutin episode sebelumnya, dimana Juggler nge-reveal dirinya ke Ultraman Z dan juga Haruki. Juggler ini kepengen ngambil Ultroid Zero teman-teman, tapi dihalangi sama Direktur Kuriyama yang berubah menjadi Five King. Kenapa bisa kok si Direktur Kuriyama ini menjadi Five King? Karena di 2 episode sebelumnya, dimana saat Juggler mancing Ultraman Z supaya dia berubah supaya dia nembakkan Zestium Kosennya, dia kan kalah ya teman-teman ya. Dan kita lihat ada sesosok yang mengambil medali dari Five King itu, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Direktur Kuriyama ya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi gelutlah mereka nih, dimana Juggler jadi Zepandon, setia banget Juggler sama Zepandon ya. Juggler jadi Zepandon dan Direktur Kuriyama menjadi Five King ini teman-teman. Pertarungan ini sengit banget, dimana akhirnya Ultraman Z ini turun tangan buat ngelawan Five King. Dan bahkan Beliarok pun juga muncul dengan keinginan sendiri, keinginannya si Beliarok sendiri buat ngelawan si entah itu Five King, entah itu Zepandon. Pokoknya si Beliarok ini turun tangan gitu teman-teman. Simpelnya Ultraman Z kalah di tangan Five King dan Haruki menjadi wujud manusianya yang mana sangat lemah saat itu karena dia habis kalah teman-teman. Namun Five King yang lengah ditusuk dari belakang sama Zepandon, dan langsung nih si Zepandon atau Juggler mengambil Ultroid Zero yang tergeletak. Tapi di sini Five King bilang, pilih Ultroid Zero atau Haruki bakalan mati ditembak secara langsung. Lu bayangin aja manusia ditembak langsung sama kepalanya Gankyu gitu ya. Bakalan jadi apa Haruki itu kalau beneran ditembak ya. Awalnya masih Juggler bodo amat gitu, tapi akhirnya dia nolongin Haruki dan ngelawan Five King sampai akhirnya terjadi ledakan karena mereka ngadu special attack atau kosen lah kita bilang gitu. Dan mereka kembali menjadi wujud manusia, yang mana Juggler tergeletak dengan Dark Z Riser-nya, dan Celebro atau Direktur Kuriyama langsung berdiri dan mengambil medal Ultraman Belial yang ada di Haruki dan bilang, ini tuh punya gua ya. Ya secara bener kan gitu kan ya, memang medal Belial itu ya memang punya Celebro gitu, karena kan dia yang bikin gitu ya teman-teman. Bersambunglah ceritanya di mana Haruki bangun di rumah sakit dan dia bilang ke Yuka dan juga Bakosan bahwa Direktur Kuriyama itu adalah seorang alien karena matanya merah gitu kan teman-teman. Nah, Direktur Kuriyama atau Celebro dia mulai memecah belah nih teman-teman dengan bilang bahwa Hebikura adalah alien dan rencananya itu mengambil dan mencuri Ultroid Zero di situ teman-teman. Sampai si ibu-ibu ini Yuki kaget gitu kan. Hah, jadi selama ini storage dipimpin oleh alien? Kira-kira begitulah ya. Apa sih garing? Jadi di sini disuruh sama Direktur Kuriyama bahwa anggota storage yang lain juga patut dicurigai sebagai alien gitu teman-teman. Dan kata Direktur Kuriyama pokoknya diamankan dan patut dicurigai lah mereka gitu. Ketemulah selanjutnya Yoko di sini sama Direktur Kuriyama, dan di sini Direktur Kuriyama menceritakan semuanya yang nanti bakalan gue bahas aja di akhir ya teman-teman ya. Akhirnya Celebro pun singkat cerita pindah inang ke tubuhnya si Yoko teman-teman. Sungguh unpredictable sekali. Akhirnya Yoko pun dia melempar medal Belial ke ke Ultroid Zero, dan akhirnya dia mengendalikan Ultroid Zero untuk keluar dari markas storage teman-teman. Dia pun akhirnya keliling dunia di mana tempat para monster hibernasi untuk dihisap kekuatannya. Yang sudah dihisap ini adalah Crescent, terus ada Denken, ada Astron, ada Birdon, ada Satan Beetle dan Majaba. Yang terakhir di sini adalah Red King yang dihisap ya teman-teman ya. Ya ini unik monster yang dihisap oleh Ultroid Zero ini semuanya merupakan monster dari Showa Universe teman-teman, kecuali satu yaitu Majaba yang mana merupakan monster atau kaiju dari series Ultraman Towards the Future atau Ultraman Great gitu kan, mereka beda universe teman-teman ya. Singkat cerita, Haruki membuka identitasnya ke Bakosan dan bilang bahwa ya secara tidak langsung bahwa dia adalah Ultraman Z gitu, dan Bakosan pun tampaknya dia tidak kaget, justru malah masuk akal gitu kan, karena Haruki itu sering hilang terus dia selalu ada di garda terdepan. Bahkan kejadian terakhirnya si Yuka kan nanya, apa yang dilakukan lu sebagai security di garda terdepan, yang mana harusnya itu adalah anggota storage gitu kan. Ya makin masuk akal dong semuanya. Makanya Bakosan pun mendukung keputusan Haruki untuk pergi gitu dan menyelamatkan dunia gitu. Nah, di sini Ultraman Zero Ultraman Zero sih Ultroid Zero dan juga Ultraman Z gelut di sini teman-teman, sambil melindungi telur Red King yang hampir dihisap kekuatannya sama Ultroid Zero gitu.
Nah, di sini Ultraman Z ini kelihatannya bisa buat nandingin Ultroid Zero di sini. Biasa aja gitu bertarung, nggak kerat-kerat banget lah gitu teman-teman. Sampai Yoko menggunakan semua medal kaiju yang sudah dikumpulkan dan berubahlah menjadi Ultroid Zero menjadi Destrudos teman-teman. Raja dari kehancuran dan juga kematian. Asik. Namanya ini banget ya, namanya keren banget gitu ya. Selanjutnya Yuka rencananya ingin ditangkap sama Special Force dari GAFG karena perintah Koriyama tadi untuk mencurigai dan menangkap semua mantan anggota storage yang tersisa gitu teman-teman. Namun kita lihat dia diselamatkan oleh orang lain yang kayaknya adalah Hebikura atau Juggler kemungkinan besar, karena kita di sini lihat lengan yang menyelamatkannya itu warnanya coklat dan Hebikura sebelumnya dia juga pakai lengan warna coklat begitu teman-teman. Singkat cerita, Ultraman Z kewalahan dan kalah lawan Destrudos walaupun dengan kekuatan 3 formnya, yaitu ada Alpha Edge, ada Beta Smash dan juga Gamma Future gitu. Dengan kekuatan Gamma Illusion pun bisa di-counter juga ini sama si Destrudos. Sampai akhirnya mereka pun mengadu antara Zestium Kosen dengan D4 yang di sini Z terlihat pecah gitu ya teman-teman ya, menandakan bahwa dia kalah dan juga mati gitulah. Kenapa kok Ultraman Z ini digambarkannya pecah gitu? Karena seperti yang kalian lihat di sini, jalur yang dilalui oleh senjata D4 akan memecah dimensi yang dilewatinya. Jadi begitu ketemu badan Z otomatis bakalan pecah. Begitu aja simpelnya teman-teman penjelasannya. Nah, Z pun di sini bilang bahwa kalau sekali lagi mereka berubah atau berubah menjadi Ultraman Z dengan menggunakan kekuatan Haruki, otomatis Haruki akan mati karena badannya nggak kuat untuk menerima tekanannya gitu. Akhirnya Z pun minta maaf dan dia pun pergi gitu teman-teman. Sekali lagi di sini ada Easter egg dari Ultraman Mbah ya teman-teman ya. Udah jelas banget lah di sini lah gitu ya. Haruki pun bangun dan disambut sama Hebikura dan tim lama storage yang sudah pernah dibubarkan untuk mengambil lagi apa yang seharusnya menjadi milik mereka, yaitu storage dan juga base-nya teman-teman. Oke, dan kita masuk ke sesi bahas-bahas ya teman-teman. Dan di sini yang pengen gue bahas setengahnya adalah tentang Juggler teman-teman. Kenapa tentang Juggler dan bukan Destrudos? Karena hal yang paling penting di sini Juggler gitu aja. Oke ya, pertama di sini percakapan antara Juggler dan juga Haruki. Di sini Juggler bilang bahwa dulu dia pernah memotong sebuah pohon yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah pohon kehidupan di planet Kanon ya teman-teman ya. Di event Ultraman Orb Origin Saga. Alasan dia melakukan itu ya untuk menghentikan perang dan melaksanakan apa yang menurut Juggler itu adil gitu. Tapi ternyata itu malah dianggap salah dan dipandang rendah sama orang-orang di sana. That's why Juggler kenapa butuh Ultroid Zero gitu teman-teman. Karena dia pengen menunjukkan ke orang-orang yang berpikir bahwa keadilan itu mutlak milik satu orang, milik mereka doang gitu loh teman-teman. Dan dia mau menunjukkan kalau orang-orang yang berpikir kayak gitu itu pemikirannya tuh lemah atau pemikirannya tuh rapuh gitu. Keadilan tuh nggak kayak gitu gitu loh. Nah, jadi gimana ya, simpelnya semua orang itu punya pemikiran masing-masing, terutama tentang apa yang adil, apa yang harus dilakukan. Saat Juggler memotong pohon kehidupan, dia berpikir bahwa itu adalah hal yang adil gitu, dan Juggler cuma melakukan apa yang menurutnya itu benar untuk menyelamatkan planet Kanon, walaupun ratunya menjadi korban akibat sabetan itu gitu kan teman-teman ya. Dan gua rasa ya nggak masalah gitu, karena Juggler melakukan apa yang menurut dia benar, dan dalam suatu keputusan pasti ada suatu resiko yang harus diambil gitu teman-teman. Dan keputusannya itu dianggap salah sama orang-orang di situ, sama ajudan-ajudan, sama tentara-tentaranya kan, terutama Asuka yang langsung konfrontasi sama Juggler, sehingga Juggler merasa bahwa dia itu adalah musuhnya. Sebenarnya ini cuma masalah sudut pandang aja dan bisa dibicarakan baik-baik teman-teman. Tapi mungkin waktunya pas itu kejadiannya tuh cepet banget dan semua itu desperate, dan akhirnya mereka berbicara dengan emosinya gitu teman-teman. Dan karena kan memang desperate gitu, ada satu temennya yang mati, terus juga pohonnya jatuh, terus juga queennya atau ratunya terluka gitu kan ya itu wajar sebenarnya teman-teman. Kalau kita bicarain sudut pandang ya teman-teman ya, jelas sudut pandang antara Ultraman Cosmos dan juga Ultraman Dyna itu pasti berbeda tentang monster. Tapi karena mereka itu sesama Ultraman, jadi ya bisa paham aja gitu teman-teman. Dan kenapa Juggler nggak bisa paham ya, karena Juggler bukan bagian dari Ultraman gitu teman-teman. Dan ya jadi pemikirannya mereka nggak masuk dan tidak ada koneksi antara pemikiran itu ya. Mungkin ya harusnya bisa dibicarakan secara baik-baik. Kalau misalkan ajudannya ini kagak
kagak datang dan ngepung si juggler itu teman-teman. Mungkin bisa dibicarakan baik-baik, cuma karena kesalahpahaman aja sih gitu ya sebenarnya. Dan mungkin juggler itu ngerasa bersalah atas hal itu, maka dari itu dia ngerawat pohon bonsai yang mirip dengan pohon kehidupan di planet kanon itu gitu. Tapi ya dia masih nggak suka dan dendam sama cara orang-orang itu menindak tingkah lakunya dia gitu, karena kan ya everybody punya sudut pandangnya masing-masing tentang apa yang benar gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan yang benar cuma Ultraman doang ya gimana gitu kan, orang-orang yang bukan Ultraman otomatis akan merasa dikucilkan karena pemikirannya nggak sama mereka gitu teman-teman. Coba menurut kalian gimana, komen aja di bawah ya. Kemudian kita lanjut lagi, di sini kita dikasih tahu bahwasannya Celebro ini udah datang di bumi bahkan sejak lama sebelum robot pertama storage itu dibuat, yaitu Scavenger. Dia sendiri menjelaskan bahwa dia itu meletakkan ketakutan di sebuah planet. Dan ingatkah kalian dengan monster yang digunakan sebagai bioweapon? Kan Scavenger dibuat dari data monster itu kan. Makin advance lagi nih sampai ke Windom, terus juga King Joe Storage Custom, dan akhirnya Ultroid Zero gitu teman-teman. Nah, manusia itu membuat senjata untuk melindungi diri mereka sendiri, yang mana pada akhirnya senjata itulah yang menghancurkan mereka gitu. Jadinya kayak senjata makan tuan lah gitu, karena terlalu haus akan kekuatan dan kekuasaan begitu teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Celebro ini pintar banget dan dia sabar gitu. Dia menunggu waktu yang tepat dan semuanya jalannya mulus sesuai dengan rencananya dia gitu. Ultraman Z datang ke bumi pun gak menghalangi rencana dia sama sekali gitu. Dan akhirnya tibalah saatnya dimana manusia itu membuat sebuah senjata yang mana ultimate banget, kuat banget, yang mana gabungan dari kekuatan monster dan juga kekuatan Ultraman, yaitu Ultroid Zero teman-teman, yang mana akan digunakan oleh Celebro untuk menghancurkan bumi ini. What a good villain ya teman-teman ya. Bener-bener skemanya itu bagus banget si Celebro, dan dia itu make kemampuan orang-orang sesuai apa yang sama dia butuhin gitu kan. Yang pertama dia make si Kaburagi, terus juga dia make Captain Special Force-nya untuk masuk ke dalam storage, terus dia untuk membubarkan storage dan menghancurkan dari dalam, dia menjadi Direktur Kuriyama. Terus juga untuk mengendarai Ultroid Zero, ngendalin Ultroid Zero dan Destrudos, ya dia pilih Yoko, pilot terbaik yang ada di storage gitu teman-teman. Pinter banget ya. Dan dia juga cerdik, dimana dia itu menghentikan anggota storage lama ya, seperti Bakosan atau Yuka atau siapapun itu yang lama-lama yang dibubarin, buat ikut campur dengan bilang bahwa mereka itu kemungkinan adalah alien dan mereka harus ditangkap dan juga dicurigai, sehingga rencana Celebro ini berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Nah, jadi tinggal kita tunggu aja nih gimana final episode dari Ultraman Z ini di minggu depan. Oke, jadi kalau kalian punya pandangan atau kalian punya pendapat, komen aja di bawah ya, tapi jaga sopan santunnya. Oke, jadi itu dia bahas-bahas gue di episode ke-24 kali ini. 24 kali ini. Sekian dari gue, Arga Kudosi. In my next video, stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.